Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wijaksono pada mata pelajaran IPS. Pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Pekan lalu kita sudah membahas semuanya, tempat interaksinya di mana, bentuk pasarnya seperti apa, kemudian ada pelaku-pelaku ekonomi siapa saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasar, teman-teman semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kemudian hari. Berdoa dengan membaca basmalah dimulai. Oke teman-teman semua, kelas 8 putra maupun putri SMP MBS Kampung Sawah, pada kesempatan kali ini izinkanlah Bapak untuk menjelaskan tentang pasar. Oke, lanjut. Pasar, pengertian pasar pada hakikatnya yaitu tempat interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi sudah Bapak jelaskan pekan lalu, yaitu tempat interaksi. Lingkungan ekonomi itu berarti ada penjual, ada pembeli, teman-teman semua. Jadi pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bisa disebut pasar jika ada penjual dan pembeli. Serta jangan sampai lupa yaitu barang yang dijual, teman-teman. Jadi 3 unsur pasar itu tadi itu ada 3. Penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Jika ada barangnya, jika ada penjualnya, namun tidak ada pembelinya, pasti bukan disebut sebagai pasar. Karena tempat interaksi, tempat bertemu, tempatnya bertransaksi, itu disebut pasar. Berdasarkan wujudnya, pasar dibedakan menjadi 2, teman-teman semua. Yang pertama pasar konkret, yang kedua pasar abstrak. Seperti apakah itu? Kalau kalian melihat di gambar, pasar konkret itu bentuknya apa? Real, nyata, dapat kita sentuh, dapat kita temui, dan dapat kita lihat secara langsung. Itu namanya pasar konkret. Contohnya pasar swalayan, pasar tradisional, jual beli beras dan lain sebagainya. Lah, kalau pasar abstrak, pasarnya ada, namun kalau kita lihat langsung tuh tidak. Biasanya online, makanya Bapak gambarkan di situ ada logo salah satu jual beli online. Bisa kalian lihat, pasti kalian hafal dengan lihat logonya aja pasti kalian sudah tahu. Oh ini jual beli online si A dan si B. Tidak usah kita sebutkan karena kita tidak mempunyai sponsornya, teman-teman. Oke, next. Pasar konkret ialah pasar yang memperlihatkan suatu kenyataan di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Itu pengertiannya. Dan bertatap muka, produknya baik barangnya maupun jasa sudah bisa dilihat dan dirasakan secara langsung. Jadi bisa kita sentuh, bisa kita lihat secara langsung. Itu pasar konkret. Pasar abstrak yang tidak nyata atau yang tidak memiliki wujud fisik. Jadi wujud fisiknya itu enggak ada. Artinya dalam pasar tidak terjadi transaksi secara langsung dengan tatap muka. Kalau tatap muka namanya apa? COD atau PCB, bahasa kerennya seperti itu, teman-teman. PCB apa? Pantau, cocok, bayar. COD apa? Bertemu, lihat, cocok, bayar. Itu kalau sekarang begitu bahasanya tuh seperti itu. Jadi pasar abstrak bisa jadi sebagai pasar konkret jika ada PCB, jika ada COD. Karena di situ kita bertemu antara penjual dan pembeli dan ada barangnya.
itu bisa disebut sebagai pasar atau pertemuan atau bertemu. Nah, pasar tidak hanya jual beli, hanya menjual dan membeli dan barang, tapi banyak pilihannya. Itu inti dari pasar. Secara langsung dengan tatap muka, tapi transaksi terjadi melalui telepon, internet atau yang lainnya. Itulah salah satu bentuk dari apa? Dari pasar abstrak. Jadi bisa dilihat perbedaannya teman-teman ya, antara pasar konkret dan pasar abstrak. Itu berdasarkan wujudnya. Sekali lagi, berdasarkan wujudnya pasar dibedakan menjadi dua, konkret dan abstrak. Kalau konkret itu bisa dilihat, bisa kita sentuh dan langsung bertransaksi. Kalau konkret itu biasanya melalui perantara media. Medianya bisa jadi internet, telepon, dan lain sebagainya. Oke, bentuk-bentuk pasar. Tadi ada wujudnya, sekarang bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar ada dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah pasar yang memiliki sebuah mobilitas yang sempurna dari sumber daya yang ada serta dilengkapi oleh pengetahuan yang baik dari penjual maupun dari pembeli, sehingga hasil dari interaksi tersebut yang berupa harga pasar benar-benar real dari interaksi antara keduanya. Itu pengertian dari pasar persaingan sempurna. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna, jika pasar sempurna di dalamnya penjual dan pembeli tidak bisa menentukan atau menetapkan harga. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, penjual dan pembeli yang ada di dalamnya bisa mempengaruhi harga pasar. Itu pasar persaingan tidak sempurna. Masih belum paham? Ayo kita lanjutkan. Pasar persaingan tidak sempurna ada tiga. Yang pertama pasar monopoli, yang kedua pasar oligopoli, yang ketiga pasar monopolistik. Itu pasar persaingan tidak sempurna. Apakah ketiganya itu? Kita bahas satu persatu. Bapak gambarkan pasar monopoli ini ada logo Pertamina, oligopoli itu ada semen, ada gambar semen, pasar monopolistik itu ada gambar swalayan. Oke, seperti apakah kira-kira teman-teman semua? Kalau pasar sempurna sudah kelihatan, nah ini kita bahas tentang pasarnya tidak sempurna. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Contohnya Pertamina, BUMN. Yang menentukan SPBU siapa? Emangnya pembeli? Enggak. Pembeli sudah pasti pembeli. Tidak bisa negosiasi, tidak bisa nawar. Kamu bisa nawar. Coba aja kamu beli bensin ke SPBU. Bang, gue beli 10.000, bisa nggak 2 liter? Ya pasti nggak bisa. Pasti kalian diketawain. Masa iya SPBU ditawar? Lah itu namanya monopolistik. Mono itu artinya satu. Jadi yang menentukan harga hanya satu. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut lagi. Oligopoli gambarnya semen. Kira-kira apa seperti apa? Kita lanjut. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antara perusahaan sangat ketat dan strategi pasarnya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenis dapat berbeda-beda pada masing-masing produsen. Jadi perbedaannya itu sedikit dengan pasar monopoli. Perbedaannya hanya kalau pasar monopoli itu hanya satu yang menentukan harga, kalau pasar oligopoli itu ada beberapa perusahaan yang bersaing ketat. Contohnya apa? Semen itu perusahaan besar. Namun ada perusahaan-perusahaan besar juga yang ingin bersaing. Contoh lagi apa? Motor, Yamaha, Honda, Suzuki contohnya misalkan. Dia bersaing ketat teman-teman semua. Itu namanya pasar oligopoli. Namun harga ditentukan sama siapa? Tetap harga ditentukan sama pabrik. Namun persaingannya sangat ketat. Mereka saling tawar menawar sama produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik teman-teman.
oleh PT, saling bersaing harganya. Namun kita tidak bisa melihat atau menawar barang tersebut. Jadi perbedaannya sedikit. Kalau monopoli itu hanya satu pemilik, kalau oligopoli hanya beberapa pemilik perusahaan atau produsen atau produksi atau PT. Nah, bagaimana dengan pasar monopolistik? Salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Misalkan Bapak gambarkan di sini yaitu apa? Pasar swalayan atau pasar tradisional. Di situ banyak yang jualan jagung, banyak banget. Tapi jenis jagungnya berbeda-beda, teman-teman semua. Jagung kecil, jagung besar, jagung Medan, jagung Surabaya, jagung Bogor lah, apalah pokoknya. Itu namanya pasar monopolistik, yaitu di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Terutama banyak apa? Banyak penjual. Bentuk pasarnya macam-macam. Pasar Naga itu pasar yang modern. Ada lagi apa sebut merek aja, Superindo, ada lagi Giant, bentuknya berbeda-beda. Tapi terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Oh, di Naga nggak ada ini, oh di Naga nggak ada buah impor yang ini, pokoknya dan sebagainya. Itu namanya pasar swalayan. Nah, itu masuknya ke dalam pasar monopolistik. Artinya banyak yang bergerak dalam bidang itu dan jumlahnya pun banyak barangnya, namun perbedaannya dalam beberapa aspek. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Itu adalah tentang pasar teman-teman semua. Jika ada pertanyaan boleh ditanya. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Kalau pasar sempurna sudah jelas teman-teman semua ya. Makanya dari itu sudah Bapak jelaskan tentang pasar tidak sempurna. Jenisnya ada 3 teman-teman semua. Tadi ada pasar monopolistik, ada pasar oligopoli, dan ada pasar apa tadi? Ada ingat? Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan via YouTube. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk kelas 8 putra maupun kelas 8 putri, baik yang ada di pesantren maupun yang ada di rumah, tolong absensi sekarang Bapak terapkan via YouTube. Jadi sambil kalian tonton sambil komentar di YouTube. Contoh misalkan namanya siapa namanya kelas 8, oke lah Khalid misalkan yang ada di rumah. Tonton, tulis satu komen Khalid kelas 8A, udah selesai. Jadi apa bisa melihat absensi kalian baik yang ada di pesantren maupun yang ada di rumah. Terima kasih. Apabila salah-salah kata Bapak minta maaf dengan sangat-sangat banyak karena Bapak masih dalam tahap belajar, tapi tak mengurangi rasa hormat Bapak terhadap kalian semua yang selalu senantiasa memperhatikan dan melihat serta fokus terhadap pembelajaran via daring ini, apalagi via YouTube. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.